Mungkin kayak tante. Kita mulai ya. Siap. Ya, ya, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat ya berfellowship ya saat teduh pagi hari ini. Sebelum kita mulai saat teduh kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang hidup, Allah yang bertahta berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan baru, bahkan sukacita melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau datang sujud di kaki-Mu Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi setiap kami anak-anak-Mu yang saat teduh pagi hari ini, bahkan saudara-saudara kami yang belum bisa join juga Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati saat teduh kami ini awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat teduh kami ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Vivi. Ya, terima kasih Pak Ronald. Shalom, selamat pagi ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama naikkan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Hanya bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami melewati semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan melalui tahun ini Tuhan, ke depan Tuhan, bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara buat masing-masing kami Tuhan, dan kami menyambutnya hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, terima kasih Bu Vivi buat pujian penyembahannya ya. Ini ada tante kita ya yang join. Ini dari Amerika ya, yang semangat. Mungkin bisa perkenalkan tante, usianya sama ke Oma, hampir kurang lebih. Tante bisa perkenalkan tante?
Halo Tante. Nanti di akhir sesi aja nggak apa-apa ya. Tentunya dari mereka memang gabung supaya ini sepantaran sama Oma nih usianya. Ya, ya kita masuk ke renungan firman dulu. Silakan Bro Erik. Ya, makasih Pak Ronald. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat tahun baru semua. Ya, kita tadi sudah dengar puji-pujian dari Ibu Vivi ya. Biar kita melewati tahun baru ini, menjalani tahun baru ini, itu bersama Bapak ya. Supaya kita, anugerah Tuhan Yesus itu melimpah dalam hidup kita semua ya, di tahun baru ini. Ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yaitu di dalam kitab bacaan Mazmur 67 ya. Kebetulan renungan pada pagi hari ini juga tentang berkat Tuhan ya. Supaya di tahun baru ini kita hidup penuh dengan berkat Tuhan ya. Tema pada pagi hari ini saya beri judul berkat terbesar, yaitu jalan keselamatan ya. Mungkin Pak Ronald bisa tolong ditampilkan Mazmur 67 ayat yang pertama sampai ke 8 ya. Nah, ini temanya yaitu tentang nyanyian syukur karena segala berkat Allah ya. Yang pertama yaitu untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ya, kalau kita perhatikan ya, ayat 1 sampai 8 tadi ya, eh, sebenarnya telah disebutkan 3 macam berkat yang dari Allah yang diberikan pada manusia ya. Yang pertama yaitu di dalam ayat yang ketiga, yaitu supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Dan berkat yang kedua itu disebutkan di dalam ayat yang keenam ya. Maaf, bukan, ayat yang keempat. Maaf, ayat yang kelima, maaf. Yaitu kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Jadi berkat yang kedua ini yaitu bahwa Tuhan memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun segala bangsa di atas bumi ya. Itu yang berkat kedua. Dan berkat yang ketiga yaitu tanah telah memberi hasilnya. Jadi eh, kita manusia ini diberi hasil dari
tanah yang dikerjakannya ya. Jadi segala apa yang dikerjakan manusia itu mendapat hasil diberkati oleh Tuhan ya. Nah, tapi yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu cuman berkat yang pertama, yaitu berkat yang terbesar dari Tuhan, yaitu jalan keselamatan ya. Ya, puji Tuhan. Kita tahu bahwa sebenarnya jalan keselamatan ini adalah kasih karunia dari Tuhan ya. Eh, Biasanya saya ini punya pikiran kalau jalan keselamatan itu sebenarnya kita ini telah adalah manusia yang celaka ya, jadi manusia yang penuh dosa, tapi kita ini diadopsi oleh Tuhan ya. Tapi sebenarnya bukan kita ini diadopsi oleh Tuhan ya. Tapi sebenarnya kita ini adalah sebenarnya anak-anak Allah sendiri ya, yang telah terhilang ya. Dan Tuhan itu berusaha menampilkan kita supaya kita kembali menjadi anaknya ya. Nah, supaya lebih paham, saya ingin menceritakan ini ada sebuah film ya, ini kisah nyata juga. Eh, Ternyata ini ada sebuah keluarga ya, itu memiliki tiga anak ya. Tetapi ketika suatu hari jalan eh, seperti kayak jalan-jalan di mall gitu ya. Terus habis gitu anak yang kedua ini itu dititipkan ke anak yang sulung ya. Karena ibunya harus mengurus sesuatu. Nah, ketika ibunya itu kembali lagi, ternyata yang ada cuma anak yang sulung. Anak yang kedua ini hilang. Dan setelah dilaporkan itu tidak ketemu. Dan setelah 9 tahun kemudian itu tiba-tiba anak ini muncul gitu ya di dalam kehidupan ibunya ya. Nah, ketika diselidiki itu ternyata anak ini ada tinggal tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari ibunya ini ya, asli ya. Dan ketika diselidiki ternyata anak ini itu diculik oleh seorang ibu di rumah tersebut ya. Nah, itu karena ibunya itu eh, kehilangan anaknya terus menculik anaknya yang ini ya. Nah, tapi nggak lama setelah menculik itu, ibunya ini sakit terus meninggal. Jadi diasuh oleh ayah angkatnya yang baru itu ya, selama 9 tahun itu. Nah, setelah itu dikembalikan ke orang tua yang benar ya, ayah dari ibu yang benar. Tapi ternyata setelah 3 bulan ya, tinggal bersama orang tuanya yang asli ya. Waktu itu padahal menghilangnya itu usia 4, berarti sekarang ini anaknya yang terhilang yang kedua itu usia 13 ya. Itu anak yang terhilang ini kembali ke bapak dan ibunya itu. Dia tidak mengingat sama sekali kehidupan ketika masa kecilnya itu ya. Jadi dia ini hanya mengenang di tinggal bersama ayah angkatnya itu ya. Dan dia hatinya itu seperti kayak memberontak ya. Kenapa kok saya harus tinggal di sini? Saya ini sudah anggapannya itu senang tinggal bersama ayah angkatnya itu. Dia minta kembali kepada ayah angkatnya itu ya. Nah ini orang tuanya, baik bapaknya itu bergumul ya, dan ibunya juga bergumul ya. Kok bisa ya? Padahal ini adalah anak kandungnya, tapi kok nggak bisa menyatu hatinya tinggal bersama orang tuanya yang asli itu ya. Akhirnya ibunya ini
berkata kepada suaminya, sudah, kita ini lebih baik relakan saja, kembalikan kepada ayah angkatnya aja, walaupun hatinya hancur ya. Dia bilang, seakan-akan ini kita sendiri yang menculik anak kita ini sendiri. Karena dia tidak, anggapnya tidak kerasan tinggal bersama kita. Lebih baik kita kembalikan lagi aja ke ayah angkatnya ya. Nah, ini sebenarnya kehidupan ini sama seperti kehidupan anak ini sama seperti halnya dengan kehidupan kita semua ya. Sebenarnya kita ini eh, awalnya itu tinggal bersama-sama Allah Bapa kita di surga ya, di Taman Eden itu ya. Tapi karena Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, makanya kita ini dibuang ke bumi ya. Nah, dia anggapannya kita ini diadopsi oleh orang tua kita selama di dunia ini hanya sementara 70 sampai 100 tahun. Sebenarnya orang tua bapak kita yang sebenarnya itu adalah di surga ya. Kita tinggal bersama-sama dengan bapak kita yang kandung anggapannya itu di surga ya. Tapi sementara kita tinggal di dunia ini hanya 70 sampai 100 tahun itu adalah dengan ayah angkat kita, bapak dan ibu angkat ya selama di dunia hanya sementara. Tapi sebenarnya kita mengingat-ingat semua hal yang ada di dunia ini sehingga kita mencintai apa yang ada di dunia ini. Itu kebanyakan manusia seperti itu ya. Nah, Tuhan itu menginginkan supaya kita ini tidak mencintai segala apa yang ada di dunia ini, tapi supaya kita ini tinggal bersama-sama dengan Dia di surga ya. Jadi eh, ketika kita bisa memahami hal ini, bagi kehidupan kita yang sebenarnya adalah tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga, kita tidak akan anggapannya kecewa mungkin nanti di tahun-tahun mendatang ini, oh hidup kehidupan di dunia ini tidak seperti yang kita harapkan, karena hidup hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jadi berkat yang terbesar itu sebenarnya adalah ya jalan keselamatan itu supaya kita suatu saat nanti tinggal bersama-sama dengan Bapak kita yang kandung itu yang ada di surga. Kita ada anak-anak Allah itu ya. Jadi kita ini bukan diadopsi oleh Allah, tapi sebenarnya kita adalah anak-anak Allah, anak yang terhilang hanya sementara dunia, di bumi itu ya. Nah, itulah pesan-pesan yang apa yang dalam kitab Mazmur ini ya. Kita harus bisa mensyukuri berkat yang terutama, yang terbesar dari Allah, yaitu jalan keselamatan itu ya. Jadi ketika kita bisa bersyukur tentang hal itu, maka semua apapun yang kita hadapi, kita jalani di dalam tahun-tahun mendatang, di hari-hari mendatang di tahun ini ya, itu kita akan penuh syukur ya, walaupun mungkin banyak hal-hal yang mungkin ya tidak kita inginkan itu terjadi pada hidup itu kita bisa kita lewati karena kekuatan dari Allah, karena kita paham bahwa sebenarnya berkat terbesar itu adalah jalan keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan pada pagi hari ini ya. Ya, itu mungkin eh, renungan yang singkat yang mungkin bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua ya. Makasih, selamat menjalani tahun baru ini dengan penuh dengan berkat dari Allah. Ya, kasih saya serahkan kembali kepada host. Ya, terima kasih Pak Erik buat renungannya pagi hari ini ya, yang mengingatkan kita bahwa eh, berkat yang terbesar itu tadi kalau kita lihat di Mazmur 67 ya, itu tadi ada beberapa poin yang disampaikan Pak Erik bahwa berkat keselamatan itu hal yang utama ya. Yang kedua itu ada keadilan Tuhan dalam setiap umatnya. Dan tiga itu ada berkat-berkat Tuhan ya melalui hasil jeripayah yang diberikan untuk setiap anak-anaknya ya. Berkat keberhasilan pastinya.
Tapi yang fokus kita pagi hari ini adalah bagaimana berkat keselamatan yang Tuhan berikan ya kepada setiap kita anak-anaknya. Kalau kita lihat jelas dikatakan ya berkat yang terbesar itu adalah berkat keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap anak-anaknya melalui ya dia memberikan anaknya yang tunggal pastinya ya. Tuhan Yesus juru selamat kita yang hidup ya. Kalau kita lihat baru lagi kita merayakan Natal juga ya, bahwa kita diberikan hadiah yang terbesar ya, berkat yang terbesar di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya ya, yang benar-benar sungguh-sungguh ya. Kita benar-benar dikasihi oleh Allah ya. Itu tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita lihat di situ ya Pak Erik ya. Karena begitu besar, benar ya, besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya inilah berkat yang terbesar yang kita terima dari Tuhan, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita setiap anak-anaknya. Terima kasih Pak Erik buat firman Tuhan pagi hari ini yang memberikan kita ya rema supaya kita benar-benar ya sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan ya pastinya ya, bahwa berkat keselamatan itu adalah anugerah bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ya, kita sebelum masuk kita doa bangsa dan negara. Di sini ada Tante Hua ya dari Amerika tadi ya. Mungkin bisa kita open open cam dulu ya biar saling kenal ya. Hai, apa kabar? Ini Dengar Tante nggak? Hua dari Amerika nih. Dengar nanti ya. Sama Oma. Selamat Iya, pagi, iya. salam kenal. Salam. Ya, Selamat Natal dan Tahun Baru, Oma. ya, terima kasih. Nama saya Irene atau Irene Sukendro. Asalnya saya dari Jakarta, tapi lahir dari Surabaya. Saya Wah, tinggal di, ya, saya tinggal di Virginia sekarang. ya, Saya tiap minggu pergi ke gereja. Ya, bahasa Mandarin sama bahasa Inggris di situ. Ya. puji Saya Tuhan. senang sekali ya bisa berjumpa, bertemu di Zoom dengan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas bimbingan Vanda dan suaminya. Terima kasih sekali. Amin. Puji Oke, Tuhan. selamat bergabung, Oma. Ya, Ada Oma Karena sudah kita malamnya. dua. Ada senior kita dua ya. Oma dari Surabaya sama Tante Hua dari Amerika, ini senior-senior. Betul. Bukan kita bilang paling tua ya, baru senior ya Pak Gimin ya. Ini Pak Gimin baru mungkin Betul, Pak. Betul. ya masih lebih itulah, kita mungkin lebih lebih junior gitu ya. Ya, kita masuk ya. Terima kasih Tante Hua sudah bergabung pagi hari ini ya bersama kita. Ya, untuk selanjutnya boleh bergabung lagi nanti sama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan ya. Ya, kita masuk doa bangsa dan negara ya. Ya, terima kasih Pak Eri. Ya, Pak. Kita masuk doa bangsa dan negara dibawakan oleh Tante Susan ya. Ya, kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini sungguh bersyukur Tuhan, kembali Engkau kumpulkan kami untuk bersaat teduh dan kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan tanah yang subur, Engkau berikan negeri yang elok Tuhan. Tapi Tuhan biar kami boleh memelihara bangsa dan negara ini untuk tetap Tuhan bersatu Tuhan,
untuk selalu Tuhan mengingat kebaikan-Mu saja ya Bapa. Berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, eh, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai jajaran yang paling bawah Tuhan. Kiranya apa yang sudah dicanangkan Tuhan boleh terlaksana dengan baik ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, berikan mereka mempunyai hati ya Tuhan yang takut akan Engkau ya Bapa. Para pemimpin kami tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan golongannya sendiri, tetapi mementingkan kepentingan daripada seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Yang begitu majemuk ya Bapa, yang begitu ragam ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, tetaplah mereka boleh bersatu Tuhan untuk menjadikan Indonesia tetap satu Tuhan, tidak terpecah belah ya Bapa. Terima kasih Bapak untuk semuanya, kiranya Tuhan pimpin Tuhan, jauhkan dari hal-hal buruk Tuhan, jauhkan dari mental-mental yang korup ya Bapak, kiranya Tuhan sertai mereka dengan pikiran yang selalu Tuhan mengedepankan kepentingan bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan Kau, haleluya. Amin, amin. Ya, kita masuk saling mendoakan. Breakout room. Saya persilakan ya, waktunya 12 menit.
Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi, pagi. Iya pagi Pak Titus. Pak Titus kemana aja ya? Kok nggak kelihatan berapa hari loh ya? Ya, Bu Pente ini kayak enggak tahu Pak Titus. Kan tahun baruan, Bu. Tahun baruannya kelamaan sama. Loh, dia kayak Gunung Kidul itu. Oh iya ta. Gunung Wonosalam itu. Duren tempat di dia pamer tok Gunung Salam itu. kontrol lagi. Ya mau dikirim Surabaya durennya Gunung Salam. Yang dikirim cuma gambarnya doang. Gambarnya dulu Pak, nanti duriannya nyusul. Hmm. Aduh. Pak Pak Heri Heri, gimana Pak Heri? Istrinya ya gimana hari ini Pak Heri? Rencana Pak? Itu di sebelahnya itu, Pak Eri. belum dibuka mute-nya Pak. Iya, positif dilakukan tindakan. Oh, Jam Pasti. ya berapa kita Pak Heri tetap. hari ini Pak? Gimana? Jamnya udah ada Pak Heri hari ini Pak? Belum nanti tunggu Hmm, setelah Iya. ini selesai puasa diberitahukan. Oke, kita bawa Ya, dalam doa kita ya. tetap berdoa. Hari Tetap ini berdoa tindakan. sama Tuhan. Apapun juga itu, yang penting Tuhan bekerja, Tuhan mengurapi, pasti luar biasa, pasti baik. Mm-mm. Iya. Oke, ya lanjut Pak Ronald. Ya, ini nanti kita doakan ya, Bu Lilis Yulis. ya, untuk proses tindakan hari ini kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya, supaya semuanya jalan dengan baik. Untuk doa penutup pagi hari ini, Yel-yelnya dulu. ya yel-yel dulu. Ya, Ya, ayo Pak Erik, silakan bawa yel-yel. dibuka dulu mute-nya semua. Kok saya Tante, toh? Tante ngikuti aja dulu Tante ya, yel-yelnya Tante. Gampang kok. Ayo Pak Ya, Erik. Ya, silakan Pak Erik. Tante Wah, ya. Yel-yelnya seperti gini, Tante Wah. Nanti misalnya saya sebutkan Keluarga Sak Teduh, Pak Erik. pada saat itu, nanti Tante Wah jawabnya Strong in be the Lord. strong in the Lord ya. Nah, Be nanti strong in the Lord. saya katakan be strong in the Lord. Nanti Tante Wah juga nanti jawab Keep on praying. keep on praying ya. Jadi supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan, itu kita harus keep on praying, selalu terus berdoa ya. Ya. Bisa di-unmute Mute-nya belum Tante Wah. Ya, open mute semuanya ya. Dong Pak Ronald sendiri enggak buka mic-nya. Udah, Suaranya mic-nya ada belum dua dibuka Pak. Tante Saya Wah. satu lah dibuka, nanti berantem nanti. Di-unmute dulu. Tante Wah diklik dulu. Ya, wes. belum dibuka Open suaranya mute-nya, Tante. Tante. Belum. Sudah. Wes, Ya, sudah Bu. yes. Ya. Puji Tuhan. Oke, kita yel-yel dulu ya, biar kita selalu semangat tahun yang baru ini ya. Keluarga Sak Teduh, Be Be strong strong in in the the Lord. Lord. Be strong in the Lord. Ya. ya, Ya. be strong in the Lord. Keep Keep on On praying. 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 Ya, puji Thank Tuhan. you. Semangat ya. Saya serahkan kembali kepada Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak Erik buat yel-yelnya pagi hari ini. Untuk doa penutup dibawakan oleh Pak Titus. Pak Titus, ambil posisi dulu Pak, yang tenang. Dong Pak Titus lagi duduk di dalam tengah pasar itu loh. Ya, Apa? Bisa ya Pak Titus bawa doa Pak? ya bisa. Mari kita doa. Ya. Bapak Surgawi, kami kembali datang hadirat-Mu. Kami bersyukur bahwa adalah Allah yang penuh kasih sehingga sanggup memberkati kami
saat kami menghadapi segala tantangan, kami percaya Tuhan selalu menjadi pembela kami. Tuhan selalu membawa kami kepada kemenangan yang ajaib. Dan pada pagi ini kami bersyukur kalau beberapa hari kemarin kami sudah merayakan hari kelahiran Yesus, sehingga kami bersuka cita, sehingga sukacita itu melimpah atas keluarga kami, atas pelayanan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami juga kembali bersyukur karena Kau mempertemukan para hamba-Mu untuk bisa bersatu hati, bersepakat, menaikkan doa ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan. Dan biarlah ini selalu menjadi bahagian dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada pagi ini kami bersepakat, bersatu hati, berdoa untuk Ibu Yulis, kalau saat ini Kau izinkan untuk masuk rumah sakit di Siloam, dan kami percaya kalau kesehatannya ada suatu terganggu. Kami menyerahkan tim medis yang menanganinya dalam pengurapan yang daripada Tuhan turun atas tim medis, sehingga setiap obat ataupun infus yang dimasukkan ke dalam tubuh Ibu Yulis akan bisa membawa perubahan kesehatannya. Dan kami percaya jantung yang saat ini mengalami rusak, kami percaya Tuhan akan gantikan jantung yang baru yang dari surga yang Tuhan sediakan, sehingga Ibu Yulis boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya melalui iman Pak Heri dan Ibu Yulis, mukjizat boleh terjadi oleh karena kehendak rencana-Mu yang cukup luar biasa. Dan kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, tetapi di balik semuanya ini akan Tuhan kerjakan sesuatu hal yang indah, yang luar biasa atas keluarga Bapak Heri, sehingga kami boleh melihat hadirat Tuhan, kuasa Tuhan benar nyata atas kehidupan keluarga Pak Heri. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberikan kekuatan secara khusus Bapak Heri yang menjagainya, dan Tuhan akan berikan kemampuan sehat sehingga Kau jauhkan dari segala sakit-sakit, virus-virus apapun, sehingga Pak Heri bisa mendampingi istrinya dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan untuk selalu bersekutu, untuk berdoa kepada Engkau, karena Engkau adalah dokter yang ajaib, tabib yang luar biasa, sehingga segala sakit penyakit telah Engkau kalahkan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pada saat yang indah Tuhan, kami juga menyerahkan buat keluarga saat teduh yang pada saat ini sudah bergabung, kiranya Tuhan akan teguhkan kami semua, sehingga kami boleh selalu mencari wajah Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami juga menyerahkan buat teman-teman yang sudah lama tidak bergabung, kiranya dengan kuasa Roh Kudus mereka kembali dan join bergabung bersama-sama, sehingga kami semakin kuat, kami semakin kompak untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya melalui doa pagi saat ini kami akan semakin memiliki hubungan yang intim dengan Engkau ya Bapa. Kami akan mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi ya Bapa. Dan kami percaya Engkau memberkati pada tahun 2025 ini, tahun yang baru, kiranya Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang baru juga kepada kami. Walaupun dunia mengatakan bahwa dunia akan semakin rusak, dunia akan semakin keadaan perekonomian sulit, kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau, sehingga tahun 2025 ini akan kami jalani bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan sungguh melimpah atas kehidupan kami. Sekarang saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat kasih Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya, anak yang juga dalam persekutuan Roh Kudus, berkat di bumi di surga dilimpahkan kepada kita mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan Amin. 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 Ya, selamat beraktivitas. Ya, Biar sepanjang hari ini kita dijamu oleh Tuhan, dan selamat beristirahat ya, Oma Hua di Amerika. Iya. Karena di sana waktunya beristirahat. Ya. Iya. Sampai ketemu besok ya Tante. Yeah, that's right. Ya, I will mari text you. Hari Selasa baru ada doa, Oma. Loh, Sabtu besok, Pak. Oh iya besok Sabtu ya, benar. masih ada besok. Ya, Bawa besok ini Sabtu. Ibu, Oma gabung lagi ya. Kita bisa senang ketemu sama Oma jauh-jauh dari Amerika. Iya. Pak Ya, Yusuf jangan lupa besok ya, bawa renungan loh. Yeah, that's right. Ya, Ya, saya oke. siap sedia. Yang penting kalau saya terlambat bangun, Pak Ronald telepon. siap. Nanti tak telepon pastinya. Ya. Ya, Oke.
Tuhan Baik. memberkati Tuhan semuanya. Sampai ketemu berkati. besok semuanya. Janji. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Saya tutup Sukses. ya. Ya, thank you Pak. Ya, terima kasih. Tuhan berkati.